Saudara-saudari seiman dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus, dua tiang penjaga gereja kita. Kedua rasul besar ini meskipun berbeda latar belakang dan kepribadiannya, bersatu dalam cinta untuk melayani Kristus dan membaktikan hidup mereka untuk menyebarkan Injil Kristus. Saat kita bersama merenungkan kehidupan dan kesaksian dua tokoh besar ini, semoga kita terinspirasi untuk memperdalam iman dan komitmen kita kepada Kristus. Injil hari ini menceritakan momen penting dalam pelayanan Yesus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Setelah mendengar banyak pendapat yang diberikan oleh orang-orang, lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, kalau menurut kamu, siapa anak manusia itu? Dan Petrus, karena kuasa ilahi, menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menanggapi pengakuan Petrus, mengatakan demikian, berbahagialah engkau Simon anak Yohanes, sebab bukan daging dan darah yang telah menyatakan hal ini kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gereja, dan kebal neraka menyalakan lapangannya. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Para saudara, dalam teks ini Yesus menunjuk Petrus sebagai batu karang di atas di mana gerejanya didirikan. Yesus juga memberikan Petrus kunci kerajaan surga yang menandakan pemberian wewenang penuh, kuasa untuk mengikat dan melepaskan, menunjukkan wewenang untuk mengampuni dosa, mengambil keputusan doktrina, dan mengambil tindakan disiplin dalam gereja. Wewenang ini yang pertama kali diberikan kepada Petrus dan diteruskan secara terus-menerus melalui garis suksesi para Paulus hingga Paulus Leo pada saat ini. Ini yang kita sebut gereja punya sifat apa? Kuasa yang diturunkan turun-temurun sampai Paulus Leo disebut gereja yang bersifat apostolik, ya. Apostolik. Gereja yang didirikan Yesus atas dasar Petrus disebut gereja apostolik. Saya hanya sedikit memberikan pandangan yang lain supaya kita sudah berpikir. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Kita mengenal banyak denominasi. Ada gereja Protestan, gereja Protestan kemudian banyak ada cabang-cabangnya. Itu yang beraliran Reformis, ada yang beraliran Baptis, Pentakosta. Siapa yang mendirikan gereja-gereja itu?
Ya, reformis ada Lutheran, ada Calvinis, nah, lalu ada Metodis, John Wesley, Gereja Advent, ada pendirinya sendiri. Mereka percaya pada Kristus, tetapi mereka tidak didirikan oleh Yesus Kristus. Hanya gereja Katolik Roman yang didirikan oleh Yesus atas dasar batuan yaitu Petrus. Jadi kalau ada pertanyaan gereja, karena seringkali orang Katolik itu kan dulu ya. Gua kok bodoh, nggak ngerti. Gereja-gereja lain, Katolik itu sesat. Saya jawab, misalnya kan celup. Kemudian, yo, kita saya pergi gereja yang salah, gereja sana. Dan sekarang Anda tahu bahwa gereja-gereja yang lain tidak didirikan oleh Yesus. Mereka punya pendiri-pendirinya masing-masing, apalagi percaya aliran Pentakosta. Kalau antar pendeta berkelahi, pendidikan gereja sendiri. Karena urusan uang pecah. Maka kalau Anda tidak setia dengan gereja Katolik, Anda salah. Karena Anda mengikuti gereja yang tidak didirikan oleh Yesus. Bacaan pertama menceritakan tentang pembebasan ajaib Petrus dari penjara. Raja Herodes menangkap Petrus dengan niat untuk membawanya ke hadapan rakyat setelah Paskah. Namun gereja berdoa. Siapa di sini gereja? Umat Allah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan Petrus. Dan karena doa umatnya, Tuhan mengirim malaikat untuk membebaskan Petrus secara ajaib. Rantai yang mengikat Petrus terlepas dengan sendirinya. Peristiwa ini mau menyoroti kuasa, doa, dan perlindungan Tuhan bagi mereka yang setia padanya. Sama seperti Tuhan melindungi Petrus, kita juga percaya bahwa perlindungan Tuhan juga diberikan kepada Paulus Leo ke-14 saat ia dipilih untuk memimpin gerejanya, terutama di zaman sekarang ini yang penuh kesulitan. Doa gereja, doa kita semua yang terus menerus untuk Paulus Leo ke-14 itu sangat membantu dalam kepemimpinan Paulus. Mari kita bersama tiap hari selalu mengingat harus kita agar Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing Paulus Leo ke-14 dalam tugas pelayanannya kepada gereja. Bacaan kedua dari surat kedua Paulus kepada Timotius juga menceritakan tentang kematian Paulus yang akan datang. Dia menyatakan, aku telah berjuang dengan baik, aku telah menyelesaikan perlombaan, aku telah menjaga iman. Sekarang adalah mahkota kebenaran yang disediakan bagimu. Kata-kata Paulus ini mencerminkan komitmennya yang tak tergoyahkan kepada Kristus dan keyakinannya akan pahala yang menantikannya di surga. Para saudara, apakah kita juga setia seperti Paulus? Apakah kita
mau berjuang untuk menghayati iman kita di tengah-tengah zaman saat ini yang banyak menawarkan hal-hal yang lain. Seperti Paulus Leo 14 tetapi juga berjuang mengenai menjaga iman dan memimpin gereja menuju mahkota kebenaran. Maka kita juga berdoa di Paulus Leo agar beliau setia sampai akhir hidupnya dalam memimpin gereja. Kehidupan Petrus dan Paulus memberikan contoh yang kuat tentang iman, keberanian, dan pengabdian. Petrus seorang nelayan menjadi batu karang di mana Kristus membangun gerejanya. Meskipun ada syarat keraguan dan kelemahan, cinta Petrus kepada Kristus dan kesediaannya untuk mengikutinya membawanya menjadi pemimpin yang besar dan saksi yang setia. Kenapa sekarang perayaan pakai merah? Martin. Petrus dan Paulus mati sebagai Martin. Petrus dia bakal salib terbalik. Paulus pegang kepalanya. matinya di Pegang kepalanya. Dipegang. Matinya juga. Yang mereka setia sampai akhir. Kedua-duanya mati di kota Roma. Paulus yang dahulu menganiaya orang Kristen berubah menjadi seorang rasul yang bersemangat. Perjalanan misionarisnya dan surat-suratnya menyebarkan Injil ke seluruh kekaisaran Roma. Baik Petrus maupun Paulus akhirnya mengorbankan hidup mereka demi iman mereka, mengukuhkan kesaksian mereka dengan darah mereka. Saudara-saudara dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengaku Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang seperti Petrus kita harus membuat pengakuan iman secara pribadi. Seperti Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Masing-masing dari kita harus mengaku Yesus sebagai pribadi. Secara pribadi, Yesus bagiku itu apa? Tidak perlu bertanya. Jangan Yesus sebagai mesin ATM. Jadi hanya data kalau butuh uang. Kita perlu bertanya, Yesus, kamu bagiku ini siapa? Lihat. Kita ditantang untuk mengikuti teladan Petrus dan Paulus dalam hidup kita sendiri. Ini mungkin berarti mengambil risiko demi Injil, membela yang benar, atau hidup dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam iman kita. Karena banyak orang demi cinta, demi cowok kemudian meninggalkan Kristus. Hati-hati. Saudara-saudara dan Kristus, saat kita merayakan pada satu saat ini, marilah kita memohon doa perantara mereka. Semoga mereka membantu kita tumbuh dalam cinta kita kepada Kristus dan gerejanya. Semoga mereka menginspirasi kita untuk menjadi saksi yang berani bagi Injil di dunia ini. Dan semoga suatu hari kita pun dapat bergabung dengan mereka dalam kerajaan surgawi yang kekal. Kita juga mengingat dan berdoa Paulus Leo ke-14 dan juga para uskup agar dia diperkuat dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kepemimpinannya atas gereja. Amin.